Sudah terlihat. Silakan, silakan. Iya, untuk bagian selanjutnya yaitu pada di pustaka utama 4 pada chapter 4 yaitu Foundation of Public Relation Research and Theory. Jadi di sini menjelaskan tentang PR dari segi penelitiannya gitu. Oke, ini tujuan pembelajarannya pertama memahami proses perencanaan ROPES di VR, terus mengidentifikasi metode penelitian umum yang digunakan dalam eh, VR untuk merencanakan strategi penelitian. Tiga itu mengenali teori peran yang dimainkan dalam VR. Nah, ini awal satunya itu memahami proses perancangan ROPES dalam VR. ROPES sendiri itu singkatan dari Research, Objective, Programming, Evaluation, and Stewardship, ya, atau penelitian, tujuan, pemrograman, evaluasi, sama penatagunaan. Nah, pertama ini research. Nah, riset sendiri itu hampir semua praktisi VR dan pendidik setuju bahwa VR harus dimulai dengan penelitian yang mengarah ke pemahaman yang lebih jelas tentang suatu situasi dan bagaimana mengatasi dengan rencana PR. PR yang sukses memerlukan kehati-hatian penelitian yang tidak hanya memandu kegiatan awal, tapi juga mengevaluasi program ketika sedang berlangsung serta setelah mereka selesai gitu. Dengan riset yang baik, praktisi PR dapat membuat perencanaan yang strategis dan menghasilkan taktik yang efektif serta berbagai komponen yang pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian dan tujuan akhirnya. Uh, Next, terus ini langkah pertama dalam proses hubungan masyarakat masih dalam lingkup penelitian. Ada berbagai akronim untuk proses perencanaan PR. Ada RES, yaitu penelitian, tindakan, komunikasi, dan evaluasi. Ada RPAE atau penelitian, perencanaan, tindakan, dan evaluasi, dan RPA riset, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tapi untuk buku ini kita menggunakan metode dari skema dari Kathleen Kelly yaitu ROPES yang prosesnya meliputi riset, objektif, programming, evaluation, and stewardship. Nah, untuk Kelly sendiri itu seorang sarjana fundraising ya, mengidentifikasi penata layanan atau penata gunaan sebagai langkah penting dalam pengembangan dan dan mempertahankan donor. Hal ini juga merupakan langkah penting dengan kunci PR lainnya untuk memastikan hubungan yang dibangun melalui program PR kemudian dipelihara. Nah, untuk penelitian memainkan peran untuk selama proses kampanye PR. Hal ini dapat dilihat pada penelitian Fontaine 2016 dari Kismetik yang menyatakan bahwa waktu terbaik untuk memposting di Twitter ada di hari kerja pukul 5 sore. Dan waktu terbaik untuk memposting di Facebook adalah Kamis dan Jumat mulai pukul 1 sampai 3 sore. Praktisi PR menggunakan penelitian sekunder dan primer untuk membantu keputusan perencanaan. Nah, penelitian sekunder mengumpulkan informasi yang penting yang sudah ada atau temuan penelitian. Sedangkan penelitian yang primer mengumpulkan informasi yang penting melalui penelitian dilakukan misalnya survei. Nah, di sini hal-hal yang perlu aduh, kurang terlihat ya. Bentar. Ya, ini organisasi hal yang perlu diteliti itu organisasi klien menangani lingkungan bisnis, masalah atau peluang PR uh, publik yang terpengaruh. Nah, di sini latar belakang organisasinya yaitu jadi kompetensi pangsa pasar organisasi dan posisinya di pasar. Seorang pro PR harus memiliki pemahaman yang memadai tentang organisasi kliennya dan semua faktor yang mempengaruhi. Penting untuk mempertimbangkan implikasi dari informasi tersebut dan bagaimana hal itu dapat diterapkan pada perencanaan kampanye PR. Nah, ini ada dua analisis komunikasi. Nah, itu melibatkan pengumpulan dan evaluasi pesan publik eksternal yang relevan tentang organisasi, termasuk sosial media, siaran pers, buletin, situs web, dan lain-lain. Nah, sini ada analisis masalah, itu pertimbangan sejarah organisasi untuk memahami situasi, evaluasi hubungan organisasi dengan publik dan komunitasnya, juga identifikasi peluang atau tantangan utama yang dihadapi organisasi. Terus yang keempat ada public target dan opini publik. Nah, pertimbangan publik internal atau karyawan dan eksternal atau pelanggan dan tersier. Nah, di sini ada metode penelitian
Nah, di mana untuk metode penelitian ini umumnya digunakan dalam PR itu ada dua. Pertama, tipe kuantitatif sama kualitatif. Nah, untuk kuantitatif sendiri itu metodenya ada survei, analisis konten, analisis digital. Nah, untuk kualitatif sendiri itu kayak focus group discussion, focus group seperti focus group discussion, wawancara mendalam, sama observasi partisipan. Nah, terus daftar praktisi yang harus dan tidak boleh dilakukan saat melakukan penelitian profesional dapat ditemukan di Institute for Public Relations, situs web VR Measurement Standard. Nah, ringkasan ini mengungkapkan pentingnya prosedur dan perilaku penelitian yang benar. Sebelum melakukan penelitian, penelitian lakukan hal berikut gitu. Komunikasi secara akurat dan jujur kepada rekan kerja dan klien dengan cara tetapkan garis dasar untuk pengukuran dan lacak hasil terhadap garis dasarnya. Nah, saat melaporkan hasil penelitian, jangan melakukan hal berikut. Gunakan istilah secara longgar. Misalnya, jangan gunakan ROI atau laba investasi, kecuali jika melibatkan investasi finansial dan pengembalian. Nah, terus ada metode yang harus dimiliki karakteristiknya sebagai berikut gitu. Itu tujuan penelitian yang jelas dan spesifik, simple, responden yang ditentukan dengan baik dan dipilih dengan baik, instrumen penelitian yang dirancang dengan baik sesuai tidak bias. Terus temuan harus memenuhi hal-hal berikut, yaitu menunjukkan efektivitas kampanye VR, tautkan luaran dengan hasil, bantuan dalam pengembangan program komunikasi yang lebih baik, sertakan data untuk menunjukkan dampak pada bisnis. Nah, di sini ada metode kuantitatif. Tadi metode kuantitatif itu mengamati efek, menguji hubungan, dan menghasilkan data numerik yang dipertimbangkan. Hasil dapat diperoleh melalui analisis statistik, terkomputerisasi, dan dapat diproyeksikan ke skala yang lebih besar. Nah, ini ada beberapa tadi metodenya, ada survei, ada analisis konten, analisis digital. Untuk survei sendiri itu metode yang paling umum digunakan dalam penelitian PR karena kapasitasnya untuk mencapai sampel yang lebih besar, biar biayanya rendah, terus distribusi geografis luas, nah, dan analisis data yang dihasilkan, dan kemudian eksekusi melalui solusi perangkat lunak di internet atau melalui aplikasi seluler atau manual. Biasanya kita mengirimkan Google Form untuk survei sendiri ya, untuk penggunaan digitalnya. Nah, terus ada analisis konten. Di sini analisis konten itu metode untuk memeriksa dan mengkategorikan komunikasi yang ada dan melibatkan struktur sistem pengkodean gitu. Terus juga ada analisis digital. Analisis digital itu alat analitik digital memungkinkan menghubungkan, mengatur, dan menganalisa data online, misalnya dari situs web, platform media sosial, tentang percakapan, aktivitas, tren, dan pola pelanggan dan pengguna. Biasanya kita menggunakan machine learning ya, kayak misalnya hashtag buat trending gitu dah. Itu bisa digunakan dalam analisis digital. Nah, di sini ada metode kualitatif. Metode kualitatif itu berguna untuk menggali sikap, persepsi, nilai, dan pendapat. Nah, pertama itu wawancara mendalam. Nah, wawancara mendalam adalah percakapan suatu lawan satu yang menyelidiki dan membantu menjawab pertanyaan yang menanyakan bagaimana dan mengapa. Isinya biasanya 5W1H ya. Terus fokus grup. Nah, fokus grup sini itu penelitian kelompok fokus adalah metode yang sangat umum untuk PR dan juga periklanan, relatif murah dan memungkinkan untuk merekrut serta mengumpulkan peserta lebih cepat. Menghasilkan temuan langsung pada dasarnya adalah wawancara mendalam kolektif, ideal dilakukan antara 6 sampai 12 peserta gitu. Nah, itu ada observasi peserta. Nah, observasi partisipan ini melibatkan peneliti yang berpartisipasi dalam suatu kegiatan untuk mengamati dan memahami lebih baik. Nah, di sini ide besar di balik strategi humas gitu, LO3, mengenali teori peran yang dimainkan dalam PR. Nah, di sini ada 10 teori dan 10-nya dibagi 3 bagian. Pertama ada bagian media and mass communication, yaitu agenda pertama itu agenda setting atau framing, atau two-step flow, spiral of silence, diffusion and innovation, use and gratification. Nah, yang terus ada bagian persuasion model. Nah, persuasion sendiri ada Chialdini principle of influence. Nah, di sini ada beberapa poin untuk Chialdini principle of influence, yaitu reciprocation, commitment, and consistent,
social prop, king, authority, dan scarcity. Nah, terus ada insulation. Nah, untuk bagian manajemen model ada excellence sama image restoration theory gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu media dan komunikasi massa. Nah, di sini media kita bahas satu-satu ininya tipe-tipenya itu media and mass communication. Nah, teori ini menyangkut pengiringan pesan dan audiens melalui berbagai bentuk termasuk tradisional televisi, radio, surat kabar, dan baru ini kita ada film, musik, yang semua teknologi komunikasi yang baru gitu. Di antaranya itu agennya itu bisa priming, two-step flow, spiral of silence, diffusion of innovation, and use and gratification. Terus ada teori agenda pengaturan atau framing ya. Nah, untuk agenda pengaturan pertama kali dikembangkan oleh Maxwell McBohm dan Donald Shaw dan menyatakan bahwa media memiliki pengaruh besar terhadap khalayak dengan memilih cerita mana yang akan menonjol atau mempengaruhi apa yang dipikirkan atau dikenal sebagai pengaturan agenda tingkat pertama. Nah, dan dengan menggunakan atribut selektif untuk membentuk cerita, mempengaruhi cara berpikir tentang suatu atau dikenal sebagai pengaturan agenda tingkat kedua. Nah, biasanya di sini sih kalau untuk framing bisa digunakan oleh buzzer ya biasanya. Terus di sini ada aliran dua langkah atau two-step flow. Teori ini dicetuskan oleh Paula Jarvis dan Elihu Katz. Media juga dapat mempengaruhi juru bicara utama, pakar, dan pemimpin yang kemudian mempengaruhi kelompok-kelompok publik tertentu. Pemimpin opini ini menerima pesan media massa dan kemudian menyatakan konten yang disaring dengan interpretasi mereka sendiri gitu. Individu dengan pengaruh pribadi. Nah, ini dapat secara signifikan membantu membuat orang mengubah sikap dan perilaku mereka. Next. Banyak nih teori-teori ini ya. Boleh, iya, teori-teori semua, Pak. Singkat saja ini. Oh ya udah. Berarti ini ada spiral of silence atau teori kesingan, yaitu di mana menjelaskan kekuatan opini publik terutama mengenai topik yang memiliki argumen moral. Biasanya ini mereka yang untuk mengekspresikan beberapa kelompok yang berbeda gitu untuk menyuarakan aspirasi-aspirasinya dalam sosial media. Terus ada diskusi inovasi. Di sini ini menarik di bidang pemasaran dan psikologi yang menyatakan bahwa teori efek ini memiliki proses 6 langkah kesadaran, pengetahuan, evaluasi, percobaan, adopsi, penguatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa respon publik terhadap daya tarik persuasif yang menyerukan perubahan perilaku tergantung di mana yang terletak dalam proses diskusi. Terus ada teori kegunaan dan gratifikasi. Dari teori ini itu mengambil peran aktif dengan memilih dan menggunakan media tertentu. Mereka berdonasi pada tujuan seorang memilih sumber yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Sebenarnya ada 4 teori lagi untuk di teori kegunaan gratifikasi, yaitu pengalihan, hubungan pribadi, identitas pribadi, sama pengawasan. Di sini ada persuasion model. Yang tadi ada Lightfoot model, ILM. Nah, teori ini dari Richard Petty dan John Capipio. Teori ini menyatakan bahwa pesan persuasif diterima oleh orang melalui 2 rute yang berbeda, baik rute sentral atau rute Previer. Melalui jalur sentral, pemeriksaan mental seseorang didasarkan pada pemikiran, analisis, dan refleksi. Melalui rute peripheral, pemeriksaan seorang didasarkan pada jalan pintas mental dengan sedikit usaha, demikian pula sikap terbentuk lebih berumur pendek gitu. Terus juga ada tadi Cialdini Principle of Influence. Tadi untuk ada keadilan ada 6 isyarat ya berbeda yang memicu pemrosesan Previer seperti yang dijelaskan dengan LM tadi, ILM sama kayak di atas sebenarnya. Berikut ini teori 6 isyaratnya itu ada timbal balik, konsisten, dan komitmen. Untuk timbal balik ini tadi itu untuk feedback ya biasanya. Terus ada kalau konsisten sendiri itu keinginan untuk sejalan, selaras, dan kompatibel. Nah, untuk bukti sosial
adalah untuk berperilaku yang dipengaruhi oleh fakta bahwa semua orang melakukannya. Ada beberapa penjelasan untuk konformitas kelompok ini, dan itu bisa menjadi senjata pengaruh yang sangat kuat. Atau bisa dibuat ini media social impact ya biasanya. Atau di sini ada yang menyukai gitu. Jadi ada beberapa faktor itu menyorik cenderung menyukai beberapa karakteristik gitu. Misalnya kontak berulang, kesamaan, sanjungan, dan daya tarik fisik gitu. Biasanya kalau misalnya ini kepala selebgram dan lain-lain gitu. Terus ada otoritas. Kebanyakan budaya memiliki rasa kewajiban terhadap ketaatan pada otoritas sehingga terjadi dengan sedikit pertimbangan dan sangat masuk akal sehingga seseorang mematuhinya. Biasanya ini oleh tokoh publik ya, atau tokoh kayak gubernur dan lain-lain gitu. Itu ada kelangkaan bertanggung jawab atas perilaku orang ketika dihadapkan pada keterbatasan jumlah, waktu, kesempatan, dan kerugian secara umum. Seseorang yang cenderung menginginkan sesuatu yang lebih ketika jumlahnya sedikit dan termotivasi oleh prospek kehilangan sesuatu. Nah, sini ada inokulisasi, teori kasih itu sering seorang psikososial menyatakan bahwa inokulasi membangun resistensi terhadap pesan persuasif berdasarkan metafora inokulasi medis atau vaksinisasi. Teori mengatakan bahwa jika kita memberi audiens sedikit argumen lawan Anda, dan kemudian kita segera memberikan counter argumen, itu memicu proses counter argumen oleh penonton sendiri, yang pada akhirnya membuat mereka menolak pesan persuasif yang lebih kuat dari lawan kita. Sering digunakan dalam litigasi dan kampanye politik. Biasanya ini menggunakan pada debat politik ya, bisa. Terus ada model manajemen di mana ada teori keunggulan. Teori keunggulan ini teori PR utama yang dikembangkan oleh James Groening dan lain-lain. Hubungan baik organisasi dengan pemangku kepentingan publik, membantunya mengembangkan dan mencapai tujuan yang diinginkan oleh kedua organisasi dan publiknya, mengurangi biaya publisitas negatif dan meningkatkan pendapatan dengan menyediakan produk dan jasa yang dibutuhkan. Nah, terus selanjutnya ada teori restorasi citra, image restoration theory. Teori restorasi citra ini dikembangkan oleh William Benoit, membantu mengevaluasi atau merekomendasikan tanggapan terhadap filosofi berbahaya. Teori ini menyarankan 5 strategi yang bergantung pada konteks penolakan, menghindari tanggung jawab, mengurangi ofensi, tindakan korektif, dan mortifikasi. Banyak studi kasus telah menerapkan teori Benoit untuk menganalisis situasi yang merusak yang melibatkan selebriti, politis, dan perusahaan. Itu aja Pak dari baik. Masih Pak. Udah Pak, udah. Baik, makasih ya kepada Agus Nawan nih. Iya Pak. Mohon maaf Pak kalau ada kekurangan. Cerita gubernur juga ini barusan ini. Iya ya Pak. Topik safari. Topik safari atau topik safar nih? Topik safar aja Pak. Safar aja ya? Oh bukan safar. Safar Hidayat. Oke, makasih. Saya kira kelihatannya dugaan saya tidak salah gitu ya. Bahwa Anda semua sudah meresumekan dari pustaka-pustaka utama itu, dan kalian dalam posisi siap sebetulnya Anda semua itu ya. Dalam posisi siap untuk memang menguasai, memang itu menyiapkan membaca, dan tentu kalau membaca apalagi meresumukan itu pakai pikiran gitu kan. Main copy gitu saja, walaupun itu bisa di-copy gitu kan. Tetapi kalau Anda terjemahkan, walaupun diterjemahkan pakai translator misalnya, nah tetap itu baca. Artinya tidak salah apa yang dugaan saya tadi, bahwa Anda semua itu dalam posisi siap. Sehingga nanti untuk kedepannya itu, memang untuk presentasi, memulai presentasi itu ditugaskan ke grup, tetapi kalau ada grup yang berhalangan atau tidak hadir, atau seperti dalam kondisi tadi, kita lelang saja.